Halo semuanya, jumpa lagi dengan Pak Rifki. Wah, sepertinya kalian sudah tidak sabar ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi ilustrasi. Simak baik-baik ya. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu, peserta didik mampu memahami konsep dasar ilustrasi, mengidentifikasi fungsi, jenis, prinsip ilustrasi, sebagai bagian dari komunikasi visual. Sebelum masuk materi, pernahkah kalian melihat ilustrasi? Di mana kalian melihatnya? Kita masuk ke materi kali ini. Yang pertama, pengertian ilustrasi. Pengertian ilustrasi adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Belanda illustratie, yang memiliki suatu hiasan dengan gambar. Kata ilustrasi juga berasal dari bahasa Latin, yakni illustrare, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Menurut KBBI, gambar, foto, lukisan, untuk membantu memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Secara terminolog, ilustrasi merupakan suatu gambar yang memiliki fungsi sebagai sarana untuk menjelaskan suatu kejadian. Lanjut kita masuk ke tujuan dan fungsi ilustrasi. Kita masuk ke tujuan ilustrasi. Yang pertama, ilustrasi bertujuan guna memperjelas informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, ilustrasi bertujuan untuk memberi berbagai variasi dalam bahan ajar sehingga menjadi lebih menarik, komunikatif, memotivasi, serta para pembaca juga dapat dengan mudah untuk memahami pesan yang disampaikan. Yang ketiga, ilustrasi bertujuan untuk memudahkan para pembaca dalam mengingat konsep serta gagasan yang disampaikan dengan melalui ilustrasi. Yang keempat, ilustrasi memberikan gambaran singkat mengenai isi cerita atau suatu pesan. Yang kelima, ilustrasi bisa menarik perhatian para pembaca atau halayak yang melihatnya. Yang keenam, ilustrasi sebagai sarana ekspresi dari suatu kejadian atau perasaan yang diungkapkan melalui sebuah gambar. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi ilustrasi. Yang pertama ada fungsi deskriptif, di mana ilustrasi tersebut bertujuan guna melukiskan uraian narasi sehingga dapat lebih cepat serta lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua ada fungsi ekspresif, yaitu menyatakan dan memperlihatkan sesuatu perasaan, maksud, situasi, gagasan, ataupun konsep yang sifatnya abstrak menjadi sesuatu yang nyata sehingga lebih mudah untuk dipaham. Ada fungsi kualitatif, yaitu ilustrasi sering dipakai untuk membuat kartun, foto, daftar, tabel, simbol, gambar, sketsa, dan grafik. Nah, yang terakhir ada fungsi analitis atau struktura. Ilustrasi dapat menunjukkan rincian bagian-bagian dari suatu sistem, ataupun benda, atau suatu proses dengan detail, agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis ilustrasi. Yang pertama, ada jenis ilustrasi berdasarkan bentuk. Yang pertama adalah kartun. Kartun merupakan gambar ilustrasi yang disajikan berupa gambar-gambar yang lucu yang dapat berupa gambar hewan, manusia, tumbuhan, dan juga benda mati. Yang kedua, yaitu karikatur. Karikatur adalah gambar terkait suatu objek yang bersifat melebih-lebihkan ciri khas dari objek tertentu. Kata karikatur berasal dari Italia caricare, yang berarti melebih-lebihkan. Jenis ketiga, yaitu komik. Komik merupakan jenis gambar ilustrasi yang menggabungkan teks dan gambar visual menjadi cerita bergambar, menyampaikan informasi tertentu atau cerita yang tersusun dari gambar-gambar. Yang keempat ada vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi yang mempunyai bentuk dekoratif, serta memiliki fungsi untuk mengisi bidang kosong. Kata vignette berasal dari bahasa Perancis yang mempunyai arti batang anggur. Vignette ini seringkali disebut sebagai sketsa dengan suguhan gambar yang unik, serta bersifat dekoratif. Jenis yang kelima yaitu ilustrasi karya sastra digunakan sebagai media pelengkap untuk menekankan pentingnya karya sastra. Karya sastra dapat berbentuk cerpen, sajak,
dan puisi. Penggunaan gambar contoh dalam karya sastra dapat membangkitkan minat membaca. Yang keenam, yaitu gambar ilustras buku pelajaran. Di mana fungsinya gambar atau visualisasi yang digunakan yaitu untuk memperjelas, menerangkan, atau menghiasi isi teks dalam sebuah buku pelajaran. Tujuannya adalah membantu siswa memahami konsep atau informasi yang sulit dijelaskan hanya dengan kata-kata. Nah, jenis ilustrasi selanjutnya, yaitu ilustras hayalan. Ilustrasi hayalan adalah gambar yang dihasilkan dari daya imajinasi, angan-angan, atau rekaan seorang seniman. Berbeda dengan ilustrasi yang menggambarkan objek nyata secara realistis, ilustrasi hayalan menciptakan dunia, karakter, atau adegan yang tidak ada di dunia nyata. Ilustrasi jenis ini banyak ditemukan dalam karya-karya fiksi. Jenis yang kedelapan, yaitu siluet. Siluet merupakan bentuk bayangan dari suatu objek yang ditampilkan tanpa detail, hanya berupa kontur atau garis luar. Biasanya berwarna hitam pekat dengan latar belakang terang, sehingga fokus utama ada pada bentuk dan proporsi, bukan detail isi. Selanjutnya, jenis-jenis ilustrasi berdasarkan objek. Ilustrasi berdasarkan objek ada 4 macam. Ada gambar manusia, figuratif, gambar hewan, fauna, gambar tumbuhan, flora, gambar bentuk benda mat. Kita masuk ke materi teknik menggambar ilustrasi. Beberapa teknik diantaranya, yaitu teknik kering. Menggambar dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Ilustras dibuat langsung pada bidang 2 dimensi berupa kertas gambar kemudian dibuat sketsa, untuk selanjutnya diberi aksen garis, atau warna sesuai dengan media yang digunakan. Alat yang bisa digunakan adalah pensil, pensil warna, pulpen, arang, krayon, spidol. Teknik yang kedua, yaitu teknik basah. Media yang digunakan untuk tek basah antara lain seperti cat air, cat minyak, tinta bak atau tinta Cina, atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas, atau kanvas kemudian diberi sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Nah, itu tadi materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mendalami tentang materi komik dan juga siluet. Terima kasih semuanya.